Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial Allwyn Octopus. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai habis ya. Sebelum kita memulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kemudian follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah saya memakai benang akrilik deka, kemudian hakpen ukuran 5 mili, jangan lupa juga gunting, dan ada safety eyes ukuran 8 mili atau 1 cm boleh sepasang. Kemudian ada dakron secukupnya dan jangan lupa juga tapestry needle. Pola gratisnya ada di Instagram @atfl_by_julan ya. Jadi teman-teman bisa langsung capture aja di cover highlight free pattern. Nanti akan saya upload di situ. Oke, kita mulai ya. Pertama kali kita akan membuat magic ring dulu sebanyak 6 stitches seperti biasa. Saya menggunakan magic ring yang ini shortcut ya. Jadi yang bukan pakemnya seperti itu. Nah, di sini kita akan buat 6 stitches. Kemudian setelah 6 stitches kita tutup. Untuk yang row berikutnya kita akan mulai increase. Jadi satu stitchesnya diisi dengan 2 tusukan single crochet seperti ini. Diselesaikan sampai ke semua stitchesnya ya. Untuk row yang ketiga, kita akan bikin increase single crochet. Kemudian di jeda 1 single crochet. Nextnya increase lagi single crochet. Kemudian 1 single crochet. Begitu sampai seterusnya ya. Increasingnya ini kita akan melakukan sampai ke 5 kali. Jadi jedanya itu 5 single crochet. Untuk row yang keempat, kita akan increase kemudian dijeda 2 single crochet. Tapi karena saya mau bikinnya benar-benar bulat, jadi saya akan menggesernya ya. Jadi increase-nya itu nggak pas di atas increase tapi agak bergeser. Tujuannya apa? Supaya dia bentuknya tetap bulat sempurna. Bagi teman-teman yang masih bingung, di bawah di kolom deskripsi ada link untuk penjelasannya supaya magic ring itu benar-benar bulat sempurna ya. Teman-teman bisa cek di situ. Untuk row kelima, kita akan bikin jeda dengan 3 single crochet. Jadi increase, kemudian jeda 3 single crochet. Jangan lupa untuk terus digeser ya, supaya lingkarannya bulat sempurna. Kemudian kita akan masuk ke row yang keenam. Ini jedanya 4 single crochet.
Jadi increase, kemudian jeda 4 single crochet. Selalu digeser ya teman-teman supaya bentuknya bulat sempurna. Jika kalau teman-teman bingung karena masih pemula atau baru mencoba, nggak apa-apa kalau misalnya langsung ditumpuk, tapi dia bentuknya nanti akan jadi agak sedikit bersudut. Kalau misalnya mau bulat sempurna, itu harus digeser sedikit. Nah, sekarang row ke-7 increasing, kemudian jeda 5 single crochet. Ini adalah increasing terakhir sebelum kita langsung single crochet semuanya. Sebenarnya untuk ukuran bentukan besar oktopusnya itu bisa teman-teman sesuaikan juga. Kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih besar lagi, itu boleh ditambahin lagi misalnya sampai jeda bahkan 6 atau 7 single crochet. Tapi kalau misalnya teman-teman mengikuti pola saya hanya memberi jeda sampai 5 single crochet saja. Itu udah cukup besar ya jadinya. Nah, ini jadinya seperti ini, dia tetap bulat sempurna. Kemudian kita akan mulai single crochet semuanya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi single crochet semuanya itu kita lakukan sebanyak 10 row. Nah, di sini jadinya ini bentukan kepala oktopusnya udah jadi. Dan teman-teman kalau mau bikin lebih panjang lagi bisa ditambahin lagi ya. Sekarang kita akan pasang safety eyes. Ini sekitar row 13. Nah, kalau saya di row 13, tapi teman-teman bisa di-adjust aja sesuai dengan keinginan, mau yang agak bawah atau di atas seperti itu. Jadi ini adalah feature muka yang tergantung dengan desain teman-teman. Setelah pas seperti ini, jangan lupa untuk memasang di bagian belakangnya. Ini kita pasang seperti ini. Dan dua-duanya, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan rona pipi atau mau menambahkan pita, itu boleh banget ya. Jadi bisa di-adjust sesuai dengan desain teman-teman sendiri. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita akan lanjut mau bikin tentakel, tapi sebelum itu kita harus decreasing dulu sesuai dengan yang tadi kita increasing. Jadi ini decreasing, kemudian dijeda 5 single crochet. Tujuannya apa? Untuk di decreasing dulu supaya tentakelnya itu terlihat agak di bawah ya, jadi nggak benar-benar di samping seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman itu tadi increasingnya sampai banyak ya, sampai jeda 7 gitu, berarti teman-teman harus memulai dari decreasing kemudian jeda 7. Tapi kalau teman-teman mengikuti pola saya, jedanya hanya 5 single crochet, berarti decreasing kemudian jeda 5 single crochet.
Oke, sekarang kita lanjut decreasing, kemudian jedanya 4 single crochet. Decreasing ini akan saya lakukan terus sampai jedanya itu 2 single crochet. Jadi setelah 4 ini kita akan bikin 3 jedanya, kemudian jeda 2 dan kita akan mulai membuat tentakelnya. Selain benang akrilik, itu teman-teman bisa juga menggantinya dengan milk cotton ya, atau bisa juga dengan wool yang besar. Tapi karena di sini saya menggunakan yang benang deka atau nomor 3 karena supaya memudahkan contoh membuatnya, teman-teman bisa juga yang membuat size kecil. Jadi kalau misalnya mau pakai benang katun panda atau katun parkit bisa juga, tapi sesuaikan juga dengan crochet hakpennya ya. Jadi jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil. Pola amigurumi ini udah saya bikin semudah mungkin. Jadi teman-teman pemula yang belum pernah mencoba membuat amigurumi bisa dicobain pola ini karena ini benar-benar gampang banget. Nanti polanya bisa di capture ya di Instagram @atflbyjulan di highlight cover free pattern. Nah lanjut, ini adalah decreasing, kemudian jeda single crochetnya itu masuk ke 3. Jadi ini mulai decreasing, kemudian jeda single crochet 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah decreasing 3. Kemudian kita akan mulai lagi decreasing dan jeda single crochetnya itu menjadi 2. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kita akan isi dengan dakron secukupnya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin tentakelnya dulu boleh banget, karena nanti tentakel itu belum menutup sempurna ya. Jadi itu masih bisa diisi dakron ditambahin. Kalau misalnya mau diisi sekarang juga boleh. Nah, ini saya isi disesuaikan mau sepenuh apa. Jadi semakin banyak dakron, otomatis si oktopus ini akan semakin terlihat lebih penuh gitu ya. Nah, ini bisa dirapi-rapikan dulu, kemudian diisi. Kalau saya sukanya dakronnya itu agak banyak, jadi kelihatannya itu benar-benar bulat sempurna kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini, jadi udah bulat sempurna, udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan bikin tentakelnya. Tentakelnya ini yang pertama kali kita akan buat chain sebanyak 20 stitches, kemudian ditambah lagi 2 chain untuk double crochetnya. Jadi untuk tentakelnya kita akan menggunakan tusukan double crochet supaya dia lebih curly seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa tentakelnya kurang panjang, bisa ditambahin disesuaikan dengan desain teman-teman. Nah, di sini saya udah tambah 2 chain lagi, kemudian langsung di increasing double crochet. Jadi setiap tusukan kita akan membuat 2 double crochet sebanyak 20 kali.
kita akan masuk ke pola curly ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin rambut boneka atau misalnya mau bikin ekor unicorn gitu ya, bisa pakai pola ini. Jadi ini adalah pola untuk rambut yang keriting-keriting. Nah, di sini tentakel yang saya buat menurut pola saya adalah 7 tentakel. Jadi setelah satu ini teman-teman harus bikin 6 tentakel lainnya ya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, boleh langsung bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini kita mendekati akhir. Jadi jangan lupa setelah ini kita langsung bikin slip stitch ya. Jadi langsung ditempelkan ke sisi yang bagian badan si octopus. Nah, seperti ini kita akan langsung masukkan dan slip stitch. Seperti ini ya teman-teman jadinya. Kemudian setelah ini teman-teman bisa lanjut bikin tentakelnya untuk yang selanjutnya. Jangan lupa ini nanti dirapikan, jadi dibikin curly-curly seperti itu. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Oke, setelah tentakel 7-nya ini udah jadi semua seperti ini, sekarang kita akan masuk ke tahap finishingnya. Jadi kalau teman-teman tadi belum isi dakron, misalnya sekarang baru mau isi dakron, itu masih bisa ya teman-teman. Jadi masih lebar banget openingnya. Nah, dari sini kita akan bikin satu chain, kemudian decreasing dan dijeda satu single crochet. Kalau misalnya teman-teman agak susah di sini, bisa langsung menggunakan tapestry needle aja. Tinggal di wave, kemudian ditarik dan diikat mati. Tapi kalau teman-teman mau coba masih menggunakan hakpen, ini memang agak sedikit susah karena ini benangnya besar. Jadi sabar-sabar ya teman-teman, harus hati-hati juga.
Nah, ini setelah selesai, ini juga tadi saya pakai tapestry needle, kemudian kita langsung tarik aja dan kita ikat mati. Di sini bisa pakai tapestry needle lagi untuk dirapikan benangnya, atau kalau tidak mau langsung bisa digunting dan dimasukkan ke dalam sisinya. Jadi benar-benar rapi. Kalau susah bisa juga disum pakai jahitan tangan. Jadi supaya dia ini tidak kemana-mana gitu sisa benangnya. Kalau ini saya masukkan lagi ke dalam seperti ini, jadi hasilnya rapi. Nah, ini udah jadi ya teman-teman boneka Allwyn Octopusnya. Teman-teman bisa adjust di sini, bisa ditambahin pita, bisa ditambahin rona pipi, bisa ditambahin macam-macam. Bisa juga dijadiin gantungan kunci atau back charm. Tinggal dirapiin aja ini tentakelnya supaya bisa berdiri dengan sempurna. Nah, itu tadi video tutorial dari saya, semoga membantu dan jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya, sampai jumpa, stay healthy semuanya. Dadah!